Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 15 Desember 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes, "Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, kita mendapatkan pewartaan tentang utusan Tuhan yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, semoga kita juga mau menghayati diri sebagai utusan Tuhan. Selesai Ekaristi, kita selalu mendapatkan sabda, Ekaristi ini sudah selesai, marilah pergi, kita diutus. Dan semoga kita sadar bahwa Tuhan mengutus kita. Kita adalah utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan semoga kita mau menghayati ini. Yang pertama, menyiapkan jalan Tuhan. Menyiapkan jalan Tuhan untuk keluarga kita masing-masing, untuk lingkungan kita, untuk orang yang kita kenal, untuk gereja kita, sehingga sungguh makin banyak orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sampai kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dan semoga sungguh kita dimampukan. Yang kedua, membaptis. Puji Tuhan, kalau ada orang yang tidak Katolik, kemudian kepencot, tertarik menjadi Katolik, karena melihat hidup kita, karena melihat kita apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan semoga ini sungguh-sungguh menjadi kesaksian nyata di mana sebagai orang Katolik dengan hidup yang baik, hidup yang bertanggung jawab, hidup yang bisa bersosial, hidup yang sungguh bisa diteladan, ada yang kepencot, ada yang tertarik menjadi orang Katolik. Ini sungguh sangat bermakna dan sangat berharga. Dan itu berarti hidup kita menyinarkan Tuhan sebagai terang dunia. Dan semoga kita dimampukan. Yang ketiga, memberikan kesaksian. Kita berani sharing, kita berani berbagi iman kita, pengalaman hidup kita. Karena kita sungguh mengalami, karena kita sungguh beriman. Dan kalau kita sungguh beriman, Tuhan akan menuntun, menemani, melindungi, memberkati kita dalam hidup harian kita. Dan semoga pengalaman-pengalaman itu kita maknai di mana kita melihat Tuhan yang hadir, Tuhan yang menuntun, melindungi, dan memberkati. Semoga dengan demikian kesaksian hidup iman kita membawa semakin banyak orang mengenal, mencintai Tuhan kita, Yesus Kristus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.